persiapan untuk meningkatkan semangat memanfaatkan Ramadan. Insyaallah kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan mengkaji hadis Rasul dari bahasa aslinya tentu, yang dimaksud dengan hadis Rasul bukan terjemah. Kita harus sepakat terjemah Al-Quran bukan firman Allah, terjemah hadis bukan sabda Nabi. Ketika ada ungkapan Rasul bersabda tapi yang mengungkapkan bahasa Indonesia itu bukan hadis. Ketika orang berkata Allah berfirman ternyata yang dibacakan bahasa Indonesia itu bukan Al-Quran. Dan dalam hal ini saya mungkin termasuk yang memang ngotot gitu. Sehingga kalau ada satu buku yang disebut sebagai hadis ternyata di dalamnya tidak ada hadis, rasanya sangat merugikan umat. Merugikan jelas, sebab hadis Rasul adalah merupakan wahyu juga dari Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa yang yantiqu hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi merupakan bimbingan ilahi juga. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Rasul itu semuanya adalah merupakan bimbingan ilahi yang tentu mengandung makna. Di samping yang dipahami sekilas melalui terjemah, juga banyak makna yang di luar kemampuan penerjemah. Insya Allah kita akan sama-sama mengkaji satu hadis. Ini banyak yang meriwayatkannya, tapi yang paling penting isinya di sini riwayat Abu Dawud, jilid 1 halaman 521. Karena ini saya tampilkan yang ada syakalnya. Hadis Nasai ada, Bukhari ada, tapi tidak ada syakalnya. Kita ambil, kita baca dari awal. An Abi Dzarrin qala, Abu Dzar berkata. Ini edisi khusus ya. Biasa kita kaji ayat per ayat, sekarang kita kaji hadis untuk menggiring kita untuk meningkatkan komunikasi kita dengan Al-Quran. Abu Dzar berkata, "Sunnah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami melaksanakan saum bersama Rasulullah Ramadan pada bulan Ramadan. Tidak ada makna lain untuk kata Ramadan selain bulan suci. Dan Ramadan satu-satunya nama bulan dari 12 bulan yang disebut dalam Al-Quran. Tidak ada bulan yang lain yang disebut dalam Al-Quran selain Ramadan. Kata Abu Dzar, "Falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sab'un." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membimbing kami sholat di malam Ramadan sejak awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan juga belum. Para sahabat masing-masing melaksanakan ibadah di malam hari sendiri-sendiri, belum berjamaah. Tentu sampai di sini jangan langsung kita memvonis bahwa tarawih berjamaah dari awal lalu dikatakan bid'ah, jangan dulu. Hati-hati. Tapi kita studi hadis secara kritis sangat baik. Falam yakum bina syai'an minasyahri. Rasul tidak berdiri membimbing kami untuk melaksanakan sholat di bulan ini satu hari pun atau sebentar pun atau sedikit pun, hatta baqiya sab'un, sehingga Ramadan tinggal tersisa hanya 7 hari. Berarti dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 21-22 Ramadan, para sahabat melaksanakan ibadah malam Ramadan masing-masing, sendiri-sendiri, mungkin juga berkelompok, tidak disebutkan. Yang penting Rasul tidak ikut berserta dengan mereka. Setelahnya Ramadan tersisa tinggal 7 hari, Rasul terpanggil tentu atas bimbingan Allah
terpanggil untuk memberikan semangat kepada para sahabat mengisi akhir-akhir Ramadan untuk lebih meningkat lagi qiyamul lailnya. Apanya yang meningkat, kuantitasnya atau kualitasnya? Kita lanjutkan sejauh mana ungkapan hadis. Faqama bina hatta falam yakun bina syai'in hatta baqiya sabr, sehingga tersisa 7 malam lagi. Maka pada malam itulah mulai beliau membimbing kami mengisi malam dengan qiyamul lail. Apakah itu tarawih? Silahkan kasih nama tarawih. Ataukah itu tahajud? Silahkan kasih nama tahajud. Atau itu witir? Silahkan kasih nama witir. Kok pakai silahkan? Nanti kita kaji di dalamnya insyaallah. Rasul melaksanakan sholat membimbing kami menjadi imam bagi kami pada malam ke-23 atau tinggal tersisa 7 malam dari bulan Ramadan. Hatta dhahaba thuluthul lail. Pada malam tersebut beliau membimbing kami sholat malam hingga menghabiskan waktu 1/3 malam. Hatta dhahaba thuluthul lail, artinya sholatnya menghabiskan waktu 1/3 malam. Sering terdengar orang mengatakan qiyamul lail atau tahajud minimal sudah lewat 1/3 malam. Gak ada hubungan dengan hadis ini. Hadis ini menyebutkan 1/3 itu bukan mulai sholat, tetapi lamanya sholat. Makanya di sini sangat penting bagi kita untuk kembali mengkaji ulang tentang pemahaman-pemahaman yang sudah beredar, yang disebut-sebut berlandaskan hadis. Boleh jadi kajian hadisnya tidak langsung, tetapi kajian terhadap terjemah hadis yang tentunya terjemah sangat dipengaruhi oleh kondisi penerjemah. Pemahaman penerjemah itulah terjemah yang ada, sehingga kita tegaskan kembali terjemah hadis bukan hadis. Pada malam 23 beliau memimpin kami melaksanakan sholat malam Ramadan yang sekarang sering disebut tarawih. Dulunya zaman Rasul apakah suka disebut tarawih? Enggak. Zaman Rasul istilah tarawih belum dikenal. Falamma kanat as-sadisatu, pada malam tersisa bulan tersebut tinggal 6 hari, lam yakun bina, Rasul tidak datang membimbing kami sholat malam. Artinya dibiarkan para sahabat setelahnya menikmati qiyamul Ramadan bersama Rasul tanggal 23, maka tanggal 24 dibiarkan masing-masing, sehingga kerinduan semakin meningkat, ingin dipimpin lagi oleh Rasulullah. Ya, bagaimana kalau Rasul membimbing kita jadi imam kita ya? Saya yasin saja kan kita ya rasanya gitu. Bagaimana kalau Rasulullah? Nah, ini pada malam ke-26 Rasul tidak hadir, dan pada malam ke-25 24 tadi ya, tinggal 6 hari lagi, berarti tanggal 24. Nah sekarang pada tanggal 25 yaitu bulan Ramadan tinggal 5 hari lagi, qama bina, beliau kembali membimbing kami melaksanakan sholat malam Ramadan. Beliau jadi imam hatta dhahaba syatrul lail, sampai berlangsung selama setengah malam. Ini tanggal 25, bertahap. Itu juga merupakan pendidikan, tarbiyah, ada tahapan-tahapannya. Tentunya kalau Rasul tidak dapat kita ukur setiap malam juga sejak awal Ramadan seperti apa sholat beliau, karena memang tidak kelihatan oleh para sahabat. Tapi pada tanggal 23 dan 25 kelihatan oleh para sahabat karena langsung beliau menjadi imam. Nah pada tanggal 25 ternyata beliau melaksanakan sholat sampai melewati waktu sehingga setengah malam, hatta dhahaba syatrul lail. Pas Rasulullah berhenti
tidak melanjutkan, maka Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini mendekat kepada Rasulullah dan bersabda, dan berkata, "Ya Rasulullah, lau naffaltana qiyamah hadhil lailah." Wahai Rasulullah, apakah tidak sudi kiranya engkau lanjutkan memimpin kami salat malam di malam hari ini. Jadi setelahnya dibimbing salat malam selama setengah malam, Abu Dzar protes kepada Rasulullah. Protesnya bukan bilang lama banget ini, bukan gitu protesnya. Tapi protesnya, ya Rasulullah, kenapa tidak dilanjutkan? Kami sedang enak-enak mendengar engkau memimpin kami salat malam dengan tilawah Al-Quran yang penuh penghayatan, dengan suara beliau yang begitu mengagumkan, dengan irama yang sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Sangat betul-betul dirasakan nikmatnya oleh para sahabat. Makanya Abu Dzar merasakan tidak enak karena berhenti, ingin dilanjutkan sholat tersebut. Padahal itu sudah tengah malam ya, mungkin di kita sudah jam 00 lewat sekian menit lah gitu. Qala, Rasul mendengar ungkapan Abu Dzar, permohonan disampaikan Abu Dzar agar ditindaklanjuti salat malam walaupun sudah menghabiskan setengah malam. Rasul ngasih apresiasi sebagai pemimpin umat, sebagai seorang mu'alim, pembina, tentu melihat semangat sahabat langsung disambut, direspon dengan yang sangat menakjubkan. Bagaimana ungkapan Rasul? Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailatin. Sungguhnya orang yang ikut sholat bersama imam sampai selesai, barusan sampai selesai, husibalahu qiyamu lailatin, maka akan dihitung di hadapan Allah, dia itu dianggap, dinilai mendapatkan nilai sholat semalam penuh atau sholat satu malam. Qiyamu lailatin, sholat satu malam. Sampai di sini boleh jadi orang akan bertanya, jadi kalau kita sholat Ramadan yang 11 rakaat, mau melanjutkan sholat nanti di rumah, kemudian bubar sebelum 11, baru 8 pada keluar, pada mundur, berarti tidak mendapatkan janji ini nih. Ini kan kalimatnya, siapa yang melaksanakan sholat bersama sampai selesai, dihitung sholat satu malam. Berarti kalau tidak sampai selesai, nggak dihitung satu malam. Tapi kan saya mau sholat lagi nanti. Emang kenapa? Kalau diselesaikan saja sampai dengan imam, nanti sholat lagi saja. Ini baru sampai tanggal 25. Qala falamma kanatir rabi'atu, kata Abu Dzar, setelahnya bulan Ramadan tinggal tersisa 4 hari lagi, lam yakum, Rasul tidak lagi datang memimpin kami salat malam. Tapi falamma kanatis tsalitsah, setelahnya Ramadan tinggal tersisa 3 hari lagi, berarti tanggal 27, jama'a ahlahu, maka Rasul memanggil, menghadirkan semua keluarganya, wanisa'ahu, dan semua wanita-wanitanya. Saya terjemahkan wanita-wanitanya, artinya semua istri dan putri-putrinya. Kalau hadis menyebutkan wa zaujatihi, berarti yang hadir cuma istrinya, putrinya tidak. Tapi kalau wanisa'ahu, istri dan putri-putrinya. Kenapa kok putranya enggak? Sebab Rasul tidak punya putra yang mencapai dewasa, tidak sampai besar, masih kecil pada meninggal, yaitu Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim radhiyallahu anhum, semuanya meninggal waktu bayi. Ditakdirkan Allah, Rasulullah tidak punya keturunan yang biasa dipertahankan dalam kehidupan orang Arab, turunan itu dengan laki-laki. Dan tentunya akan menimbulkan hal-hal yang memang bisa tidak diharapkan. Ini mestinya yang melanjutkan Rasul harus anaknya laki-laki, kan begitu.
maka oleh Allah tidak diizinkan sampai hidup besar, sejak kecil sudah pada diwafatkan oleh Allah. Tapi tinggal yang masih hidup adalah putri-putrinya. Rasul mengumpulkan keluarganya, semua putri, semua istri dan putrinya. Kan bukanlah ahlau keluarga ini sudah termasuk nisa'ahu, enggak. Kalau keluarga termasuk juga tentunya mertuanya, termasuk juga adik iparnya, termasuk juga dan sebagainya lah gitu. Itu keluarga, luas sekali. Wan nasa, dan juga masyarakat luas. Nah, kalau kalimat wan nasa ini meliputi semuanya masyarakat, dihadirkan pada tanggal 27, memberi makna bahwa sholat sunat di malam Ramadan dengan berjamaah di masjid ini merupakan syariat yang ditetapkan Rasulullah SAW, yang pada ungkapan lain beliau menyebutkan afdhalus salat fil bait ilal maktubah. Salat yang paling utama adalah di rumah kecuali salat wajib. Terus ini bagaimana? Ini kok dianjurkan hadir ke masjid semuanya? Tentu sholat sunat di rumah punya keistimewaan, sholat sunat di masjid pada bulan Ramadan punya keistimewaan lain. Ini memberi gambaran bahwa pentingnya menghidupkan bulan Ramadan, terutama akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan nanti di sini semakin akhir Ramadannya semakin padat masjidnya. Ini di masjid-masjid yang lain nggak begitu soalnya. Tanggal 1 sampai keluar, tanggal 7 sudah mulai mengalami perubahan, tanggal 15 kelihatan masjid semakin luas. Itu banyak yang begitu. Nah, di sini insya Allah tidak demikian. Nah, ini juga bisa diambil pelajaran bahwa ketika Rasulullah mengumpulkan semua istri dan putrinya hadir ke masjid untuk sholat di malam Ramadan, dijadikan sebagai dalil syar'i pentingnya kaum ibu ikut juga sholat di masjid untuk sholat malam Ramadan ini. Ini jelas sekali hadisnya ini. Kalau umpamanya ibu berhalangan mau di rumah saja, ya silahkan. Yang paling penting jangan sampai meninggalkan satu malam selama dalam keadaan suci kecuali diisi dengan sholat malam. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Bagaimana praktek Rasulullah sholat di malam tanggal 27? Qama bina hatta khashina ayyafutanal falahu. Beliau Abu Dzar berkata, Rasul memimpin kami sholat di malam 27 terus berlangsung sejak awal malam sampai akhir malam, hingga hati kami cukup bertanya-tanya, ini ada waktu enggak ya untuk sahur? Berarti dari awal malam sampai tengah malam sampai akhir malam terus berlangsung sholatnya Rasulullah. Dari redaksi hadis ini boleh jadi muncul sekian banyak pertanyaan, antara lain kalau tanggal 23 berlangsung selama 1/3 malam untuk di Indonesia kurang lebih 3 jam sampai 3 jam setengah. Kalau setengah malam untuk ukuran Indonesia kira-kira 4 jam setengah sampai 5 jam. Kalau semalam penuh ukuran Indonesia ya kurang lebih antara 9 sampai 10 jam. Tentu antara 3 jam dengan 10 jam muncul pertanyaan, berapa rakaat yang 3 jam dan berapa rakaat yang 10 jam? Sebab sering diangkat masalah sholat malam Ramadan itu yang diberi nama tarawih. Itu sering diangkat angka rakaat yang benar 11 ataukah 23. Hadis berbicara khusus tentang sholat di malam Ramadan dengan berjamaah
ternyata enggak menyebut rakaat ini. Kita selesaikan dulu sampai selesai ini hadis. Qala, di sini kalimat hatta khashina ayyafutanal falahu. Berlangsung terus sholat malam Ramadan tanggal 27, belum berhenti juga, sudah jam 2, jam 3 ukuran di kita nih, belum juga berhenti, sampai kami merasa khawatir tidak sempat al-falahu. Ditanya apa yang dimaksud dengan al-falah? Qala as-suhur, yaitu makan sahur. Tsumma lam yakum bina baqiyatash syahri. Masih tersisa hari, karena ini tanggal 27, masih tersisa ada tanggal 28, tanggal 29, Rasul tidak datang lagi untuk memimpin qiyamul lail. Jadi Rasulullah hanya 3 malam melaksanakan sholat berjamaah di bulan Ramadan untuk sholat malam Ramadan, yang sekarang diberi nama tarawih untuk Ramadan, yang diberi nama tahajud untuk di luar Ramadan. Hadisnya itu juga. Nah, kalau begitu boleh jadi muncul lagi pertanyaan, ketika Rasulullah hanya 3 malam, terus kalau kita setiap malam ini ikut sunnah Rasul apa tidak? Wajar-wajar saja kalau muncul persepsi yang berbeda. Udahlah kalau gitu saya mau 3 malam saja, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27. Bener nih. Jangan-jangan dari awal sampai tanggal 22 enggak qiyamul lail. Kalau para sahabat sejak tanggal 1 sampai akhir qiyamul lail terus, hanya saja diimami Rasul cuma 3 malam. Dan praktik sahabat bagaimana? Macam-macam. Yang jelas Abu Dzar ketika dipimpin oleh Rasulullah setengah malam pada tanggal 25, kerinduan semakin menggebu, ingin ditambah lagi. Itu memberi makna bahwa para sahabat sudah biasa setiap malam sholat. Hanya oleh Rasulullah dibiarkan mereka sesuai dengan kondisi dan kesenangan dan kehendak masing-masing. Mungkin ada yang 1 rakaat, mungkin ada yang 3 rakaat, mungkin ada yang 5 dan selanjutnya. Tapi yang paling penting buat mereka, 1 rakaat mereka pasti lebih lama daripada 11 rakaat kita. Dalam satu kitab berjudul Adabul Quran wa Hamalatuh, karya Imam Nawawi, Abu Zakaria An-Nawawi, dia menyebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah melaksanakan sholat pada satu malam, beliau hanya 1 rakaat. Berapa ayat 1 rakaat itu? Semua ayat. Semua ayat dari surat apa? Dari semua surat. 114 surat, iya. Enggak masuk akal, enggak usah dimasukin. Ini bukan urusan logika, tapi urusan kenikmatan. Kalau orang sudah menikmati sesuatu, memang banyak yang tidak rasional. Salah satu contoh, di depan rumah saya dulu, bukan di depan sekali lah gitu, jarak sekitar 100 meteran, itu ada kolam pemancingan. Kadang-kadang saya lewat malam, banyak yang mancing di situ. Saya rasanya duduk setengah jam saja nggak nyanggup. Nunggu begini saya setengah jam aja nggak nyanggup. Menurut saya nggak rasional. Tapi orang menikmati, ya begitulah. Sampai diketemukan, datang istrinya marah-marahin sama suaminya, cuek-cuek aja gitu. Karena memang menikmati. Urusan kenikmatan memang banyak yang tidak masuk akal. Nah, kalau kenikmatan yang tidak punya nilai ibadah bisa seperti itu, bagaimana kenikmatan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sumber kenikmatan, sumber keindahan. Dan kenikmatan hubungan dengan Allah tentunya melibatkan perasaan, pemikiran, dan keyakinan. Keyakinannya semakin bertambah, perasaannya tidak dapat dilukiskan.
Dan juga di saat Al-Quran dibacakan akan bertambah wawasan, bertambah ilmu, pengetahuan tentang bagaimana cara mengisi kehidupan, karena Al-Quran adalah bimbingan ilahi. Ya, dari hadis ini dapat kita ketahui juga, karena satu kata pun dari awal hadis tidak menyebut-nyebut tentang berapa rakaat, memberi makna bahwa para sahabat melaksanakan sholat di malam Ramadan mengikuti Rasulullah yang tanggal 23, 25, 27 dengan waktu yang begitu berjauhan perbandingannya, sepertiga, setengah, dan semalam penuh. Tidak menyebut rakaatnya berapa, berarti para sahabat walaupun banyak yang berjamaah, enggak ada yang sibuk menghitung rakaat. Ini pelajaran yang sangat pasti nih. Mereka enggak sibuk menghitung rakaat. Terus kalau ketetapan sekian rakaat itu dari mana? Dari pemahaman mereka terhadap hadis. Dari pemahaman. Atau boleh kita katakan dari pemahaman mereka terhadap sebagian hadis. Kalau boleh lagi terhadap satu hadis. Cuma takut tersinggung kalau disebut satu hadis yang sudah demikian lama dipraktekkan dengan angka tertentu. Enak aja kamu bilang satu hadis. Iya baik, beberapa hadis lah gitu. Tapi belum semua hadis yang berkaitan dengan masalah sholat malam Ramadan. Nah, bagi kita tentu lebih penting untuk memperhatikan istilah ini supaya ini ngelelep begini ya. Ini ada, nggak bisa tuh. Tadi pagi saya mengisi pengajian ya ibu-ibu yang sangat kritis. Cukup banyak masalah tentang hal ini. Walaupun sudah disebut bahwa tentang tarawih, tentang tahajud, tentang qiyamul lail, tentang witir, itu hadisnya adalah sama, muncul juga pertanyaan, jadi Ustadz boleh enggak kalau habis sholat tarawih tahajud? Boleh enggak kalau sudah witir sholat lagi? Masih muncul pertanyaan itu. Maka sangat penting rasanya kita kembali mengkaji makna dari kata per kata. Kita manfaatkan malam. Bahasa Arabnya adalah al-lail. Untuk apa malam kita manfaatkan? Untuk berdiri guna melaksanakan sholat qiyamul lail. Qiyam itu berdiri. Siang juga kan sholat suka berdiri. Tapi kenapa malam disebut qiyamul lail sementara siang tidak disebut qiyamun nahar? Soalnya sholat malam betul-betul berdirinya kelihatan lama, mendominasi, menghabiskan waktu. Kalau terus-terusan sholat di malam hari, berarti kita tidak tidur ya? Iya, bahasa Arabnya tidak tidur adalah tahajud. Tahajud itu artinya tidak tidur. Tidak tidur dari awal malam artinya tahajud sejak awal malam. Gitu ya. Tidak tidur dari sejak habis sholat isya sampai sholat sunat ba'da isya, tidak menuju tempat tidur sampai jam 10, jam 11, jam 12, berarti dia sudah memulai tahajud sejak awal malam dan belum berhenti sampai jam 12. Tidak tidur artinya tahajud. Buat apa? Buat berdiri. Buat apa berdiri? Di malam hari buat sholat. Makanya sholat di malam hari disebut qiyamul lail. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita sebarluaskan kepada yang lain. Ngerti sih ngerti, tapi menerangkannya susah.
Kalau ngerti sih ngerti, tapi menerangkan saja susah, udahlah buka aja di kamar YouTube, udah gitu aja. Soalnya nanti akan muncul lagi di YouTube nih. Nah kemudian karena di malam hari kita melaksanakan ibadah nikmat, nggak banyak gangguan. Jangankan nanti jam 10, jam 11, sekarang saja kan sudah terasa sepi. Berarti akan termotivasi buat kita semuanya untuk betul-betul merasakan kenikmatan sholat. Santai, rileks, kata orang barat salse. Nah, itu bahasa Arabnya rileks itu salse. Ya, bahasa Arabnya salse, rileks, santai adalah tarwih. Kalau banyak tarawih, satu kali rileks santai tarawih. Kalau banyak tarawih, berarti yang biasa dilakukan di sini malam Ahad, sholat dipimpin oleh imam kita dengan santai, dengan rileks, boleh kita sebut tarawih. Tapi kan nggak pernah ada yang mengatakan tarawih di bulan Ramadan. Ya nggak apa-apa. Di zaman Rasul di Ramadan juga enggak. Di zaman Rasul sebutan tarawih untuk Ramadan juga enggak kedengaran. Buktinya dalam hadis tidak saya temukan istilah tarawih. Yang ditemukan kata tarawih itu dalam bab yang merupakan tulisan dari para penulis hadis, para pengumpul hadis, babut tarawih. Kemudian hadisnya ini nih, di bawah ada keterangan tentang hadis mengenai tarawih, bukan kata hadis, artinya bukan kata sahabat apalagi sabda Rasul. Lakukan malam hari untuk berdiri, tidak tidur, dengan rileks, santai melaksanakan sholat. Jumlahnya bagaimana? Perhatikan jumlahnya ganjil. Bahasa Arabnya ganjil, witir. Berapa ganjil itu? Yang kita ketahui 99 sama dengan 9, sama-sama ganjil. Kemudian yang biasa kami dengar salatul witri, pemanyakan salat rakaatin rahimakumullah, salat witir 3 rakaat. Iya, memang 3 rakaat ganjil. Jumlahkan dengan 8 jadi 11, ganjil juga kan? Berarti witir itu bukan cuma yang 3, tapi 3 tambah 8 itu witir. Mau ditambah lagi 10 jadi 21, itu juga witir. Tapi kenapa kok ada pembahasan masalah witir? Itu sebetulnya mewitirkan, mengganjilkan. Nah, mengganjilkannya boleh dengan 1, dengan 3, dengan 5, dengan 7, dengan 9, dan Rasulullah pernah melakukan semua itu. Rasul pernah mewitirkan surat di malam hari dengan 9 rakaat. Nah, tentu kalau sekiranya kita hanya memperhatikan terjemah hadis, muncullah pemisah. Salat malam dibagi. Pertama, tahajud. Itu katanya di luar Ramadan. Kedua, tarawih. Itu katanya di dalam Ramadan. Kemudian ada witir. Itu dilaksanakan setelah tarawih atau setelah tahajud. Itu sebetulnya pemahaman terhadap terjemah. Jadi kalau ada orang yang ngaji tafsir atau ngaji hadis yang dibahas cuma terjemah, artinya dia ngaji terjemah Quran, ngaji terjemah hadis, bukan menafsirkan Quran, bukan menafsirkan hadis. Ya, baik. Sampai di sini barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Iya, silahkan.
Ya, istilah tahajud itu kalau secara bahasa tidak tidur. Bila disebut sholat tahajud berarti sholat di malam hari yang membiarkan tempat tidur kosong kan gitu. Sholat witir artinya sholat ganjil. Witir saja ganjil. Sholat witir, sholat ganjil. Entah 1, entah 5, entah 11 dan selanjutnya. Iya, nonton bola malam-malam itu tahajud, cuma bola tahajud, tahajud bola, bukan sholat tahajud, tapi bola tahajud itu. Secara bahasa tahajud juga itu. Bahkan nonton bolanya sambil berdiri qiyamul lail juga itu. Tapi bukan untuk ibadah. Ya, maka. Iya, 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 iya. Baik, kita perhatikan hadisnya, bagaimana redaksi yang sebenarnya. Nah, kembali lagi kan gitu. Kita lihat redaksi yang sebenarnya. Ya, ini hadisnya dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Dia pernah bertanya kepada Aisyah. Bagaimana pertanyaannya? Kaifa kana salatu Rasulillah fi Ramadan? Bagaimana? Pertanyaan bagaimana, bukan berapa. Bagaimana keadaan sholat Rasul pada bulan Ramadan? Yang mana nih yang ada syakalnya lah, biar gampang bacanya nih. Yang gundul kan memang mempersulit yang baca. Ini belum ada yang ditemukan. Baik, kita perhatikan dulu. Bagaimana keadaan sholat Rasulullah pada bulan Ramadan? Sejak awal pertanyaan tidak ada kaitan dengan angka, tapi dengan kualitas. Jawaban Aisyah, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairih. Maka yazidu, kalau sebelum ada ma, umpamanya dalam hadis yang lain, karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyanin. Karena Rasul biasa zikir setiap saat. Ketika ada ma berarti tidak biasa. Maka hadis menyebutkan makana yazidu, artinya tidak biasa melebihi. Cuma diterjemahkan tidak pernah, sehingga muncul vonis bahwa yang sholat jumlahnya di atas 11 dianggap melanggar sunnah Rasul. Itu adalah akibat terjemah. Padahal kalau kita kaji kembali, betulkah terjemahnya begitu? Kalau kalimat lain, karena Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyan, Rasul biasa zikir, biasa ingat selalu kepada Allah setiap saat, tambah ma tidak biasa. Dari makna ini juga, maka Rasulullah yazidu artinya tidak biasa lebih. Tidak biasa lebih dapat diartikan pernah lebih dan biasa kurang, kan gitu ya. Bagaimana kok biasa kurang? Ya, semakin lama kadar sholatnya, semakin kurang jumlah rakaatnya. Ya kan? Iya. Jadi kalau umpamanya 1/2 malam segini, mau dibagi berapa nih? Dibagi 11 atau dibagi 5 atau dibagi 3 gitu.
Sebab ada lanjutan kalimatnya, beliau melaksanakan sholat tidak bias lebih dari 11. Bagaimana kok tidak bias lebih? Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau laksanakan pertama adalah 4 rakaat, makanya jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Nah, ini harus diperdalam kalimat ini. Jangan cuma sampai angka di sini ihda asyara rakaatan selesai di sini, enggak diselesaikan hadisnya. Ya? Iya, karena pertanyaan bagaimana di sini penekanannya ini. Berarti angka 11 itu menunjukkan betapa lamanya salat beliau. Semakin lama semakin kurang jumlahnya. Diperpendek semakin banyak jumlahnya, kan gitu. Nah, paling pendek salat Rasul itu hanya cukup untuk 11 rakaat. Wallahu alam. Ini mohon maaf